Satu kata yang salah sanggup meruntuhkan kekaisaran bisnis yang kubangun dengan darah dan air mata. Di tengah kepanikan akibat pengkhianatan dan sabotase mendadak, aku terpaksa melakukan taruhan paling gila dalam hidupku. Saat rapat bernilai miliaran rupiah dengan investor asing berada di ujung tanduk. Karena penerjemahku jatuh sakit, satu-satunya harapan tersisa justru datang dari sosok yang selama ini kuanggap debu di halaman rumah. Matahari pagi di Jakarta Selatan tidak pernah benar-benar terasa hangat bagi Rania. Baginya, cahaya yang masuk melalui jendela kaca setinggi langit-langit di ruang makannya hanyalah elemen estetika yang memastikan interior minimalis rumahnya tampak sempurna untuk difoto. Rania menyesap espresso tanpa gulanya. Matanya terpaku pada layar iPad yang menampilkan grafik saham yang fluktuatif. Baginya, hidup adalah deretan angka, target, dan efisiensi. Tidak ada ruang untuk kesalahan, apalagi untuk sesuatu yang tidak menghasilkan laba. Bi Ija bilang ke tukang kebun itu, mawar di area depan jangan sampai ada daun kering sedikit pun. Investor dari Dubai akan datang ke rumah ini untuk makan malam besok lusa. Saya tidak mau ada satupun noda di taman itu. Ucap Rania tanpa mengalihkan pandangan dari layarnya. Suaranya datar, namun memiliki ketajaman yang sanggup membuat siapapun yang mendengarnya merasa kerdil. Baik Non Rania, nanti saya sampaikan ke Nak Bima. Jawab pelayan senior itu dengan kepala tertunduk. Rania mendengus pelan, Nak Bima. Ia merasa sebutan itu terlalu akrab untuk seorang pekerja kasar yang tugasnya hanya memastikan tanaman tidak mati. Bagi Rania, orang-orang seperti Bima, tukang kebun, supir, atau petugas kebersihan, hanyalah sekrup kecil dalam mesin besar kehidupannya. Mereka ada, namun tidak perlu dianggap nyata melainkan sekadar fungsi. Setelah menghabiskan kopinya, Rania melangkah keluar menuju teras. Sepatu hak tingginya mengetuk lantai marmer dengan irama yang menuntut. Di sudut taman, ia melihat sosok Bima. Pria itu mengenakan kaos lusuh berwarna biru pudar yang sudah terkena noda tanah di bagian bahu. Topi capingnya menutupi sebagian wajahnya yang selalu tertunduk, sementara tangannya yang kasar dengan teliti memangkas dahan-dahan yang dianggapnya mengganggu. Rania berhenti sejenak, berdiri dengan tangan bersedekap di dada. Bima, panggilnya ketus. Pria itu berhenti memangkas. Ia meletakkan gunting taman dengan perlahan, lalu berbalik tanpa mengangkat wajahnya terlalu tinggi. Iya, Bu. Saya sudah bilang berkali-kali, saya ingin taman ini terlihat seperti lanskap hotel bintang 5 di Swiss. Minimalis, simetris, dan bersih. Saya lihat tadi masih ada gundukan tanah di dekat pancuran. Pastikan itu rapi sebelum jam 10 pagi. Ujar Rania sambil menatap arloji mewah di pergelangan tangannya. Saya sedang mengerjakannya, Bu. Tanah itu baru saja saya gemburkan agar nutrisinya meresap. Jawab Bima tenang. Suaranya rendah, nyaris tanpa emosi, sebuah ketenangan yang entah mengapa selalu membuat Rania merasa sedikit terganggu. Ada sesuatu yang berbeda dari cara pria ini berbicara. Terlalu tertata untuk seseorang yang menurut catatan personalianya hanya lulusan sekolah menengah. Saya tidak butuh alasan teknis, saya butuh hasil, potong Rania cepat. Kamu bekerja di sini karena saya butuh taman yang indah, bukan karena saya butuh kuliah tentang botani. Ingat posisi kamu, Bima. Jangan sampai saya harus mencari orang lain yang lebih bisa mengikuti instruksi sederhana. Bima hanya mengangguk pelan. Baik, Bu, akan segera selesai. Rania memutar tubuhnya dan melenggang pergi menuju mobil Mercedes hitam yang sudah menunggunya. Di dalam mobil, ia langsung tenggelam dalam tumpukan berkas proyek Silk and Sand. Pikirannya sudah terbang ke ruang rapat, memikirkan bagaimana ia harus menaklukkan para investor Timur Tengah yang terkenal keras kepala. Ia sama sekali tidak menoleh ke belakang untuk melihat Bima yang masih berdiri di tengah taman, menatap punggung mobil itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah tatapan yang menyimpan kedalaman, yang takkan pernah bisa dipahami oleh wanita seangkuh Rania. Bagi Rania, Bima hanyalah bagian dari dekorasi luar rumahnya yang bisa diganti kapan saja. Ia tidak pernah tahu bahwa di balik debu dan tanah yang menempel pada kulit pria itu, tersimpan sebuah rahasia yang sebentar lagi akan meruntuhkan seluruh menara gading yang telah ia bangun dengan kesombongannya. Di mata Rania, dunia adalah miliknya untuk diperintah,
tanpa ia sadari bahwa badai besar sedang bersiap untuk menguji fondasi hidupnya yang rapuh. Perjalanan menuju kantor di kawasan Sudirman terasa lebih panjang dari biasanya. Rania merasa gelisah. Penerjemah bahasa Arab yang ia sewa, seorang ahli bahasa lulusan terbaik, tiba-tiba mengirim pesan bahwa ia sedang dirawat di rumah sakit. Rania mengepalkan tangannya. Kesalahan adalah dosa, pikirnya. Namun, ia segera menenangkan diri. Ia adalah Rania Arisandi. Ia selalu punya rencana cadangan. Ia tidak akan membiarkan seorang tukang kebun atau penerjemah yang sakit merusak hari besarnya. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menertawakan rencananya. Dan di sebuah taman yang rapi di Jakarta Selatan, sekrup kecil bernama Bima itu baru saja kembali memegang guntingnya, melanjutkan pekerjaannya dengan ketelitian seorang profesional yang telah kehilangan segalanya, kecuali martabatnya yang tersembunyi. Senja mulai jatuh di langit Jakarta, menyisakan semburat jingga yang kontras dengan bayangan panjang pepohonan di halaman belakang rumah Rania. Namun, bagi Rania, keindahan itu hanyalah gangguan. Ia baru saja kembali dari kantor dengan kepala yang terasa ingin pecah. Masalah penerjemah yang sakit belum menemui titik terang, sementara email dari calon investor di Dubai terus masuk, menanyakan detail teknis yang sangat spesifik dalam bahasa Arab yang sulit dipahami oleh perangkat lunak penerjemah manapun. Rania berjalan mondar-mandir di balkon kamarnya yang luas. Ia memegang ponsel dengan kencang, mencoba menghubungi agensi bahasa lain, namun hasilnya nihil. Sebagian besar ahli bahasa tingkat tinggi sudah terikat kontrak atau sedang berada di luar kota. Sial, umpatnya pelan. Ia melempar ponselnya ke kursi santai dan melangkah menuju pagar balkon, menghirup udara malam yang mulai mendingin. Di bawah sana, taman belakang terlihat sunyi. Lampu-lampu taman otomatis mulai menyala, menyinari barisan mawar yang tertata rapi, hasil kerja keras Bima yang tadi pagi ia bentak. Saat itulah, sebuah suara memecah kesunyian. Rania mengerutkan kening. Itu suara seseorang yang sedang berbicara di telepon. Ia menunduk dan melihat Bima sedang duduk di bangku kayu di bawah pohon Kamboja, agak jauh dari area utama. Pria itu tampak santai, punggungnya bersandar pada batang pohon, masih mengenakan pakaian kerjanya yang penuh noda tanah. Awalnya, Rania mengira Bima sedang berbicara dengan kerabat di desa menggunakan bahasa daerah. Namun, saat angin membawa suara itu lebih jelas ke telinganya, jantung Rania seakan berhenti berdetak sesaat. I understand the complexity of the non-disclosure agreement, but we must ensure the sovereign wealth fund's interests are protected under the current international arbitration laws, ucap Bima. Suaranya tidak lagi rendah dan ragu, seperti saat berbicara dengannya tadi pagi. Suara itu kini terdengar berwibawa, jernih, dengan aksen Inggris yang begitu sempurna, seolah ia lahir dan besar di jantung kota London. Rania terpaku. Ia menahan napas, tidak berani bergerak agar keberadaannya tidak disadari. Belum sempat rasa terkejutnya reda, Bima mengganti bahasa bicaranya. Kali ini, sebuah alunan kata yang asing namun terdengar sangat puitis dan tegas keluar dari bibirnya. Naam, ya akhi. Al-istitsmar fi hadzal mashru' yatathallabu dhimanatin qanuniyah muaqqadah. Sanunashiqu hadzihi al-mas'alah fil waqtil munasib. Rania, yang meskipun tidak menguasai bahasa Arab namun sering mendengar rekaman presentasi dari Timur Tengah, tahu persis apa yang ia dengar. Itu bukan bahasa Arab pasaran. Itu adalah bahasa Arab formal, fusha, yang biasanya hanya digunakan oleh para diplomat atau cendekiawan besar. Rania merasa dunianya seolah terbalik. Tukang kebun yang ia anggap tidak penting, yang ia perlakukan seperti debu di bawah sepatunya, kini sedang mendiskusikan klausul investasi dan jaminan hukum internasional dengan kefasihan yang melampaui direktur-direktur di kantornya. Bima mengakhiri panggilannya dengan kata-kata singkat, lalu menghela napas panjang. Ia menatap ke arah bulan dengan tatapan yang sangat lelah, sebuah tatapan dari seseorang yang memikul beban dunia, namun memilih untuk menguburnya di dalam tanah bersama akar-akar mawar. Di balkon, Rania masih membatu. Tangannya mencengkeram besi pagar hingga buku-buku jarinya memutih. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa seseorang dengan kemampuan seperti itu memilih untuk memegang gunting rumput daripada pena di meja eksekutif?
Rasa penasaran yang tajam mulai mengikis kesombongannya. Namun, ada sesuatu yang lebih mendesak dalam pikirannya. Di tengah krisis perusahaan yang mengancam posisinya, Rania merasa seperti baru saja menemukan sebuah kunci yang tersembunyi di tempat yang paling tidak mungkin. Rania menarik diri perlahan ke dalam kamarnya, mencoba meredam suara langkahnya. Ia menutup pintu kaca dengan hati-hati. Di dalam ruangan yang dingin oleh AC, ia berdiri di depan cermin besar, menatap bayangannya sendiri. CEO sukses yang angkuh, itu kini terlihat bingung. Tidak mungkin, bisiknya pada diri sendiri. Dia hanya tukang kebun. Namun, telinganya tidak berbohong. Irama bahasa Inggris formal dan keanggunan bahasa Arab itu terus terngiang di kepalanya, menertawakan segala prasangka yang selama ini ia bangun. Rania menyadari satu hal. Ia tidak sedang berhadapan dengan sekrup kecil. Ia sedang berhadapan dengan sebuah misteri besar yang tinggal di halamannya sendiri. Dan entah mengapa, ia merasa bahwa Bima adalah satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya dari kehancuran besok pagi. Malam itu, Rania tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat mawar-mawar di taman dan mendengar suara Bima yang bergema, seperti rahasia yang tak seharusnya ia ketahui. Pagi berikutnya, suasana di kediaman Rania terasa lebih berat dari biasanya. Embun masih menggantung di ujung daun mawar, namun pikiran Rania sudah melompat jauh ke depan, melampaui pagar rumahnya yang menjulang. Kejadian semalam, suara Bima yang fasih dalam bahasa asing, terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Ada rasa tidak percaya yang berbenturan dengan kenyataan objektif yang ia dengar sendiri. Rania sengaja menunda keberangkatannya ke kantor. Ia duduk di teras belakang dengan sebuah berkas tebal di tangannya. Namun matanya terus mencuri pandang ke arah Bima yang sedang sibuk membersihkan kolam ikan. Pria itu tampak kembali ke wujud aslinya. Diam, patuh, dan seolah tidak memiliki beban intelektual apapun. "Bima," panggil Rania. Suaranya kali ini tidak sekaku biasanya. Ada nada selidik yang berusaha ia sembunyikan. Bima berhenti dari aktivitasnya, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan yang kotor, lalu menoleh. "Iya, Bu. Ada instruksi tambahan untuk tamannya?" Rania bangkit berdiri, berjalan perlahan mendekati pria itu. Ia sengaja membawa dokumen teknis proyek Silk and Sand yang ditulis dalam bahasa Inggris dengan istilah-istilah hukum yang rumit. "Saya sedang memeriksa laporan ini. Ada beberapa poin tentang force majeure dan indemnity clauses yang sedikit membingungkan. Kamu pernah dengar istilah itu?" Rania memperhatikan ekspresi Bima dengan saksama. Ia mencari kilatan pemahaman atau kerutan di dahi yang menunjukkan bahwa pria itu mengerti. Namun, Bima hanya menatap dokumen itu dengan tatapan kosong selama 1 detik sebelum akhirnya menggeleng perlahan. "Maaf, Bu. Saya tidak mengerti istilah kantoran seperti itu. Saya hanya lulusan sekolah menengah, seperti yang ada di berkas saya," jawab Bima datar. Wajahnya adalah sebuah topeng yang sempurna. Tidak ada getaran pada suaranya, tidak ada kegugupan. Rania merasa sedikit jengkel. Ia tahu pria ini sedang berbohong, tapi ia tidak punya bukti selain pendengarannya semalam. "Oh, benarkah? Saya pikir kamu punya minat pada bahasa. Kemarin saya seperti mendengar kamu berbicara dengan seseorang." Bima terdiam sejenak. Ia meletakkan jaring pembersih kolam. "Mungkin ibu salah dengar. Saya sering mendengarkan radio atau podcast sambil bekerja untuk mengusir sepi. Mungkin itu suara dari ponsel saya." "Radio?" Rania menyipitkan mata. Radio yang membahas tentang jaminan hukum internasional dan dana kekayaan kedaulatan. Bima hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang bagi Rania terasa seperti ejekan halus. "Zaman sekarang podcast sangat beragam, Bu. Tapi saya sendiri tetaplah orang yang hanya mengerti cara merawat tanah." Rania mendengus, merasa kalah dalam permainan kata-kata ini. Ia kembali ke meja dan dengan sengaja meninggalkan 1 lembar dokumen penting yang berisi ringkasan negosiasi dalam bahasa Arab di atas meja taman, tepat di dekat tempat Bima akan bekerja selanjutnya. Ia masuk ke dalam rumah, namun tetap mengawasi dari balik tirai jendela lantai 2. Dari atas, ia melihat Bima berjalan menuju meja itu. Pria itu sempat terhenti, matanya tertuju pada kertas yang sengaja ditinggalkan Rania.
Untuk beberapa saat, Bima tidak bergerak. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang, lalu mengambil kertas itu. Jantung Rania berdegup kencang. Ia berharap melihat Bima membacanya dengan serius. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Bima mengambil kertas itu hanya untuk menjadikannya alas bagi pot bunga kecil yang bocor, agar airnya tidak mengotori meja batu. Ia melakukannya dengan gerakan yang begitu natural, seolah kertas itu benar-benar tidak ada harganya. Sial, bisik Rania di balik tirai. Apakah aku benar-benar berhalusinasi semalam? Namun, saat Rania hendak beranjak, ia melihat sesuatu yang ganjil. Bima, sebelum meletakkan pot itu, sempat menggerakkan bibirnya tanpa suara, seolah sedang mengoreksi sebuah kata yang salah ketik di dalam dokumen tersebut, dengan tatapan yang sangat tajam. Hanya sedetik, sebelum akhirnya kembali menjadi sosok tukang kebun yang lugu. Ketidakpastian itu menyiksa Rania. Di satu sisi, egonya menolak percaya bahwa seorang pekerja kasar memiliki kapasitas intelektual yang setara, atau bahkan melebihi dirinya. Di sisi lain, ia sangat membutuhkan keajaiban. Telepon dari sekretarisnya masuk, mengabarkan bahwa investor dari Dubai sudah mendarat dan akan tiba di kantor dalam 3 jam. Sementara pencarian penerjemah pengganti masih menemui jalan buntu. Rania meremas ponselnya. Benih keraguan di hatinya kini mulai tumbuh menjadi sebuah rencana gila. Jika benar pria di bawah sana adalah orang yang ia dengar semalam, maka Bima bukan sekadar tukang kebun. Dia adalah senjata rahasia yang ia butuhkan untuk memenangkan perang di ruang rapat. Namun, bagaimana cara memaksa seorang pria yang begitu gigih menyembunyikan jati dirinya untuk mau melangkah keluar dari bayang-bayang? Rania menatap Bima sekali lagi dari jendela. Pria itu kembali sibuk dengan tanah, seolah-olah dunia bisnis yang kejam tidak pernah menyentuh kulitnya. Rania tahu ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar jebakan kecil jika ingin membongkar rahasia di balik mawar-mawar itu. Pukul 10 pagi, atmosfer di kantor pusat Arisandi Group terasa seperti medan perang yang sedang menunggu ledakan. Rania melangkah masuk ke lobi utama dengan kecepatan yang membuat staf administrasi terjengit. Namun, di balik wajah batu dan langkah tegasnya, jantung Rania berdegup tidak beraturan. Krisis yang ia takutkan bukan lagi sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang mencekik leher. Laporannya, Sheila, sekarang. Perintah Rania saat sekretarisnya tergopoh-gopoh menyongsong di depan lift eksekutif. Sheila tampak pucat. Wajahnya menunjukkan bahwa ia belum tidur semalaman. Bu, ada kabar buruk dari tim legal. Bukan hanya soal penerjemah yang sakit. Kami baru saja mendapat konfirmasi bahwa Pak Hermawan, kepala negosiator kita, mengundurkan diri secara mendadak pagi ini. Beliau terlihat masuk ke gedung milik kompetitor, Dirgantara Corp, 1 jam yang lalu. Langkah Rania terhenti seketika. Dunianya seolah berputar. Hermawan bukan sekadar staf, dia adalah orang kepercayaan yang memegang seluruh skema penawaran proyek Silk and Sand. Pengkhianatan ini bukan kebetulan. Ini adalah serangan jantung yang dirancang untuk membunuh perusahaannya tepat di depan pintu kesuksesan. Dirgantara, desis Rania. Suaranya rendah namun penuh amarah yang tertahan. Mereka tahu persis kapan harus menyerang. Mereka ingin investor Dubai itu melihat kita sebagai perusahaan amatir yang tidak punya kapabilitas komunikasi. Rania masuk ke ruang kerjanya dan membanting pintu. Ia berdiri di depan jendela kaca besar yang menghadap gedung pencakar langit Jakarta, namun pikirannya tertuju pada taman di rumahnya. Ia teringat tatapan tajam Bima pada dokumen yang sengaja ia tinggalkan. Ia teringat aksen London yang sempurna itu. Sheila, panggil Rania melalui intercom. Suaranya kini terdengar sangat dingin dan tenang. Ketenangan yang muncul dari rasa putus asa yang memuncak. Batalkan semua agenda saya sebelum jam 1, dan siapkan mobil. Saya harus pulang sekarang. Pulang, Bu? Tapi investor akan tiba 2 jam lagi. Lakukan saja. Rania memacu mobilnya sendiri, mengabaikan supir pribadinya. Di dalam kabin yang kedap suara, ia berteriak meluapkan frustrasinya. Perusahaan yang ia bangun dengan darah dan air mata, warisan ayahnya yang ia jaga dengan sikap angkuh agar tidak diremehkan orang, kini berada di ambang kehancuran
karena pengkhianatan orang dalam. Setibanya di rumah, ia tidak masuk melalui pintu utama. Ia langsung berlari menuju taman belakang. Sepatu mahalnya terbenam di tanah yang basah, namun ia tidak peduli. Ia menemukan Bima sedang memangkas dahan pohon Kamboja. Tampak begitu damai di tengah kekacauan dunia Rania. "Bima, berhenti!" teriak Rania. Bima menoleh perlahan, sedikit terkejut melihat CEO yang selalu tampil sempurna itu, kini berdiri dengan rambut sedikit berantakan dan napas terengah-engah di tengah taman. "Ada apa, Bu? Ada masalah dengan bunganya?" Rania berdiri tepat di depan Bima. "Berhenti bersandiwara, Bima. Saya tahu siapa kamu. Saya mendengar kamu bicara semalam. Saya melihat bagaimana kamu mengoreksi dokumen saya di meja itu." Ekspresi Bima berubah. Ketidaktahuan yang biasanya ia tampilkan kini memudar, digantikan oleh tatapan yang sangat dalam dan dingin. Ia meletakkan gunting tamannya. "Ibu tidak tahu apa-apa tentang saya. Saya tahu kamu bisa menyelamatkan perusahaan saya." Suara Rania bergetar, bukan karena marah, tapi karena ia hampir menangis. "Negosiator saya berkhianat, penerjemah saya disabotase. Dalam 2 jam, saya akan kehilangan segalanya di depan investor Dubai. Ribuan orang yang bekerja untuk saya akan kehilangan mata pencaharian mereka jika kontrak ini gagal." Bima terdiam. Ia menatap ke arah mawar-mawar yang baru saja ia siram. "Dunia bisnis adalah tempat bagi para pemangsa, Bu Rania. Saya sudah lama meninggalkan hutan itu. Saya lebih suka berurusan dengan tanah. Tanah tidak pernah berkhianat." "Tapi manusia bisa berubah," potong Rania. "Saya akui, saya sombong. Saya meremehkan kamu. Tapi tolong, jangan biarkan ribuan orang menanggung akibat dari kesombongan saya dan pengkhianatan orang lain. Kamu punya kemampuan itu, Bima. Saya tahu kamu bukan sekadar tukang kebun." "Kemampuan itu adalah kutukan bagi saya," jawab Bima lirih. "Setiap kata yang saya ucapkan di ruang rapat di masa lalu selalu berujung pada kerugian bagi pihak lain. Saya tidak ingin kembali." Rania melangkah maju, meraih lengan baju Bima yang kotor. "Kali ini berbeda. Bantu saya melindungi mereka. Bukan untuk saya, tapi untuk mereka yang menggantungkan hidup di perusahaan ini." Hening menyelimuti taman itu selama beberapa saat. Angin bertiup kencang, menggugurkan beberapa kelopak mawar. Bima menatap mata Rania, mencari kejujuran di balik ambisi wanita itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat seorang CEO yang angkuh, melainkan seorang wanita yang sedang berjuang demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Bima menghela napas panjang, sebuah napas yang seolah melepaskan beban bertahun-tahun yang ia simpan. "Saya butuh jas yang bersih," ucapnya pelan. "Dan saya tidak akan menggunakan nama asli saya di sana." Rania terpaku, air mata keberhasilan hampir jatuh di pipinya. "Apapun, Bima, apapun yang kamu butuhkan. Badai di luar sana mungkin sedang mengintai, namun di tengah taman itu, sebuah aliansi yang paling tidak terduga baru saja terbentuk." Bima, sang tukang kebun, kini bersiap untuk kembali ke medan perang yang paling ia benci. Langit di atas Jakarta kian menggelap, bukan karena senja yang datang lebih awal, melainkan mendung tebal yang seolah merefleksikan suasana hati Rania. Di teras belakang rumahnya, ketegangan menggantung begitu pekat, hingga suara tetesan air dari pancuran kolam pun terdengar seperti detak jam dinding yang menghitung mundur kehancuran arisan di grup. Rania masih berdiri di depan Bima, jemarinya mencengkeram lengan kaos pria itu yang kasar dan berbau tanah. Ia tidak peduli lagi pada noda yang mungkin tertinggal di blazer mahalnya. Harga dirinya telah runtuh, tersapu oleh kenyataan pahit bahwa dalam 1 jam ke depan, ia akan dipermalukan di hadapan dunia internasional. "Bima, tolong." Suara Rania parau, kehilangan nada otoriter yang biasanya menjadi senjatanya. "Kamu bicara tentang pengkhianatan tanah dan manusia. Tapi lihatlah sekelilingmu. Jika perusahaan ini jatuh ke tangan orang-orang seperti yang menyabotase saya hari ini, mereka tidak akan peduli pada taman ini. Mereka tidak akan peduli pada orang-orang kecil. Mereka hanya peduli pada angka." Bima menatap tangan Rania yang gemetar di lengannya.
lalu perlahan mengalihkan pandangan ke mata wanita itu. Ibu meminta saya kembali ke tempat yang penuh dengan kebohongan. Di ruang rapat itu, setiap senyum adalah belati, dan setiap jabat tangan adalah jerat. Saya sudah bersumpah untuk tidak lagi menjadi bagian dari sandiwara itu. Ini bukan sandiwara, potong Rania dengan emosi yang meledak. Ini tentang kelangsungan hidup. Kamu bilang kamu ingin hidup tenang. Ketenangan macam apa yang bisa kamu rasakan? Jika kamu tahu kamu punya kekuatan untuk mencegah bencana, tapi memilih untuk diam dan menonton dari balik semak-semak? Bima melepaskan tangan Rania dengan lembut namun tegas. Ia berjalan menuju deretan mawar merah yang menjadi kebanggaannya. Ibu tahu mengapa mawar ini bisa tumbuh begitu indah. Karena saya memotong bagian yang busuk. Saya membuang parasitnya. Di dunia ibu, parasitlah yang seringkali menjadi pemenang. Saya pernah menjadi pemotong yang hebat, Bu Rania. Begitu hebatnya, sampai saya tidak menyadari bahwa saya telah memotong sesuatu yang paling berharga dalam hidup saya sendiri. Rania tertegun. Ia melihat bahu Bima yang tegap, namun tampak menyimpan beban ribuan ton. Ia menyadari bahwa penolakan Bima bukan karena malas atau dendam padanya, melainkan karena luka yang belum mengering. Bima, ucap Rania, suaranya kini melunak, hampir berbisik. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada masa lalumu. Tapi saya tahu satu hal. Kamu adalah orang baik. Seseorang yang berbicara dengan nada seperti itu tentang keadilan dan kejujuran tidak mungkin membiarkan kejahatan menang begitu saja. Bantulah saya kali ini. Jadilah pemotong untuk parasit-parasit yang sedang mencoba menghancurkan Arisandi Group. Setelah itu, jika kamu ingin kembali menjadi tukang kebun, saya tidak akan menghalangimu. Bahkan, saya akan membangunkan rumah kaca terbaik untukmu. Hening yang panjang menyusul. Rania bisa mendengar napasnya sendiri yang memburu. Di kejauhan, petir menyambar, diikuti guntur yang bergemuruh rendah. Bima memejamkan mata, seolah sedang melakukan peperangan batin yang hebat. Ingatan akan masa lalunya, ruang rapat yang dingin, pengkhianatan rekan kerja, dan kehilangan yang menghancurkan, beradu dengan wajah putus asa Rania yang ada di depannya sekarang. Akhirnya, Bima membuka mata. Tatapannya kini tidak lagi kosong. Ada kilatan api yang sangat lama telah padam kini menyala kembali. 1 jam, ucap Bima singkat. Ibu bilang mereka tiba dalam 1 jam? Rania mengangguk cepat. Harapan mulai membuncah di dadanya. Ya, hampir kurang dari itu sekarang. Saya butuh pakaian yang tidak membuat saya terlihat seperti orang yang baru saja menggali parit, kata Bima. Suaranya kembali berubah menjadi nada bariton yang berwibawa. Dan satu hal lagi, Bu Rania. Di ruang rapat nanti, jangan anggap saya sebagai bawahan ibu. Jika saya menjadi negosiator, saya yang memegang kendali. Ibu hanya perlu diam dan menyetujui apapun yang saya katakan. Rania sempat ragu. Memberikan kendali penuh pada seorang tukang kebun di depan investor bernilai ratusan miliar adalah pertaruhan terbesar dalam hidupnya. Namun ia melihat tidak ada pilihan lain. Baik, apapun itu. Ikut saya sekarang. Rania membawa Bima masuk melalui pintu belakang, melewati barisan pelayan yang terbelalak melihat sang CEO menarik tukang kebunnya masuk ke dalam area pribadi. Rania memanggil asisten rumah tangganya untuk membawakan salah satu setelan jas terbaik milik mendiang ayahnya yang masih tersimpan rapi. Sebuah setelan custom-made dari penjahit terbaik di London yang ukurannya kebetulan tampak pas dengan tubuh atletis Bima. Di ruang ganti, Bima berdiri di depan cermin. Ia menatap bayangannya sendiri yang mulai berubah. Saat ia menyisir rambutnya yang biasanya tertutup topi caping dan mencukur janggut tipisnya, sosok Bima si tukang kebun perlahan menghilang. Yang tersisa adalah seorang pria dengan garis rahang tegas dan mata yang tajam, memancarkan aura intelijensia yang mengintimidasi. Rania menunggu di luar pintu dengan gelisah. Ketika pintu terbuka, ia hampir tidak mengenali pria yang melangkah keluar. Bima mengenakan jas hitam legam dengan kemeja putih bersih. Cara ia berdiri, cara ia menyesuaikan kancing lengannya, menunjukkan bahwa ia sudah sangat terbiasa dengan pakaian seharga mobil itu. Siap, Bu Rania?
Tanya Bima dengan senyum tipis yang penuh percaya diri. Rania hanya bisa terpaku, suaranya seolah hilang di tenggorokan. Ia sadar, ia tidak hanya membawa seorang penerjemah. Ia baru saja melepaskan seekor singa yang selama ini bersembunyi di taman belakang rumahnya. "Mari kita pergi," jawab Rania akhirnya, sambil melangkah menuju mobil dengan harapan baru yang menyala terang. Mobil Mercedes-Benz hitam itu meluncur membelah kemacetan Jakarta dengan kecepatan yang nyaris nekat. Di kursi belakang, suasana begitu hening, hingga suara gesekan kain jas yang dikenakan Bima terdengar jelas. Rania melirik pria di sampingnya melalui sudut mata. Ia masih merasa sulit mempercayai penglihatan sendiri. Pria yang biasanya bergelut dengan pupuk kandang dan lumpur, itu kini duduk tegak, memancarkan aura yang begitu dominan, hingga ruang kabin mobil yang luas terasa menyempit. Bima tidak lagi menunduk. Ia menatap lurus ke depan, ke arah gedung-gedung pencakar langit yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Jemarinya yang kasar, satu-satunya bukti yang tersisa dari profesi tukang kebunnya, mengetuk lutut dengan irama yang tenang, sebuah tanda konsentrasi tinggi yang sering ditunjukkan oleh para pemain catur profesional sebelum memulai langkah pembukaan. "Bima," suara Rania memecah kesunyian. Ia menyodorkan sebuah tablet digital yang menampilkan profil para investor. Ini adalah Khalid Al-Mansur dari Dubai dan Robert Sterling dari Konsorsium Eropa. Khalid sangat mementingkan kehormatan dan hubungan personal, sementara Sterling adalah pria yang hanya bicara tentang data dan efisiensi. Mereka adalah kutub yang berbeda, dan itulah alasan mengapa tim saya sebelumnya gagal menyatukan mereka. Bima menerima tablet itu tanpa menoleh. Ia menggeser layar dengan cepat, menyerap informasi dalam hitungan detik. Mereka bukan kutub yang berbeda, Bu Rania. Mereka hanya menggunakan topeng yang berbeda untuk menyembunyikan ketakutan yang sama. Ketakutan akan kehilangan kendali atas modal mereka. Masalahnya bukan pada data, tapi pada kepercayaan. Rania tertegun mendengar analisis singkat itu. Belum sempat ia membalas, mobil mereka berhenti tepat di depan lobi utama Arisandi Group. "Kita sampai," bisik Rania. Ia merasakan perutnya mulas oleh rasa cemas yang luar biasa. Jika penyamaran ini terbongkar, reputasinya akan hancur selamanya. Saat pintu mobil terbuka, puluhan mata karyawan yang sedang lembur menoleh. Mereka terbiasa melihat Rania yang dingin dan tangguh, namun kehadiran pria asing di sampingnya memicu bisik-bisik instan. Bima melangkah dengan kepercayaan diri yang mutlak. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang berpura-pura. Ia terlihat seperti seorang penguasa yang baru saja kembali dari pengasingan panjang. Di depan pintu ruang rapat Grand Ballroom, Sheila sudah menunggu dengan wajah sembab. Ia hampir menjatuhkan tumpukan berkas saat melihat pria yang mendampingi bosnya. "Bu Rania, ini siapa? Di mana penerjemah penggantinya?" "Ini Pak Bima," jawab Rania tegas. Suaranya kembali ke nada otoriter untuk menutupi kegugupannya. "Dia adalah penasihat strategis internasional yang saya datangkan secara khusus. Jangan banyak tanya, Sheila. Pastikan tidak ada gangguan selama 2 jam ke depan." Mereka masuk ke ruang rapat. Di dalam, suasana sudah sangat tegang. Khalid Al-Mansur sedang berdiri di dekat jendela sambil memegang tasbih, sementara Robert Sterling duduk di ujung meja panjang dengan wajah masam, terus menatap jam tangannya. "Miss Arisandi," Sterling angkat bicara dengan aksen Inggris yang tajam. "Kami sudah menunggu 15 menit, dan saya dengar negosiator Anda, Mr. Hermawan, baru saja bergabung dengan kompetitor Anda. Apakah ini cara Anda mengelola investasi senilai $200 juta?" Rania merasakan lidahnya keluh. Namun, sebelum ia sempat membuka mulut, Bima melangkah maju. Ia meletakkan tangannya di atas meja perundingan, menatap Sterling tepat di matanya. "Punctuality is the soul of business, Mr. Sterling. But wisdom is the soul of success." Ucap Bima dalam bahasa Inggris yang begitu elegan, lebih murni daripada aksen Sterling sendiri. Mr. Hermawan was a leaf blown by the wind of greed. His departure is not a loss for us, but a filter that ensures this project remains only for those with unwavering integrity. Shall we begin? Or do you prefer to continue discussing the leaves while the forest is waiting to be built? Sterling terdiam, mulutnya sedikit terbuka karena terkejut. Sementara itu, Khalid Al-Mansur membalikan badan,
matanya berbinar mendengar keberanian dan kefasihan pria asing itu. Bima kemudian menoleh ke arah Khalid, lalu membungkuk sedikit dengan penuh hormat. Ya Sayyidi Khalid, afwan ala at-ta'khir, asy-syabru miftah al-faraj, nahnu huna lina'mala ma'an kasyuraka, haqiqiyin, laisa faqat ka'arqam fi daftar al-hisabat. Tuan Khalid, mohon maaf atas keterlambatan. Kesabaran adalah kunci kemudahan. Kami di sini untuk bekerja sebagai mitra sejati, bukan sekadar angka dalam buku akuntansi. Wajah Khalid yang semula tegang kini luluh. Ia tertawa kecil dan mendekati Bima, menjabat tangannya dengan erat. Luar biasa. Akhirnya, seseorang yang mengerti bahwa bisnis adalah tentang jiwa, bukan hanya tentang kertas. Rania duduk di kursinya, hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Bima telah meruntuhkan tembok permusuhan di ruangan itu. Ia melihat Bima menarik kursi, duduk dengan tenang, dan membuka map dokumen seolah-olah ia telah melakukannya ribuan kali. Di bawah lampu kristal ruang rapat yang terang, transformasi itu sempurna. Tidak ada lagi sisa-sisa tanah di balik kuku Bima. Yang ada hanyalah seorang master negosiasi yang siap melakukan pertunjukan tunggal. Rania menyadari bahwa malam ini, ia bukan lagi pemimpin di perusahaannya sendiri. Ia hanyalah penonton dari sebuah keajaiban yang lahir dari taman belakang rumahnya. Lampu kristal di ruang rapat Grand Ballroom memantulkan cahaya yang dingin di atas permukaan meja jati yang mengkilap. Suasana yang tadinya panas karena ketegangan kini berubah menjadi hening yang menekan. Semua mata tertuju pada Bima. Pria itu duduk dengan punggung tegak namun terlihat santai, sebuah kontras yang membingungkan bagi siapapun yang melihatnya. Di sampingnya, Rania mencoba mengatur napasnya yang masih memburu. Ia merasa seperti seorang penonton di barisan depan sebuah drama yang naskahnya tidak pernah ia baca. Robert Sterling, yang biasanya paling vokal, berdeham sambil merapikan dasinya. Baiklah, Mr. Bima, jika itu memang nama Anda. Mari kita bicara jujur. Proyek Silk and Sand ini ambisius, tapi risiko geopolitik dan fluktuasi mata uang di wilayah ini membuat konsorsium kami ragu. Kami butuh jaminan aset yang lebih besar dari Arisandi Group. Bima tidak langsung menjawab. Ia mengambil sebuah pulpen perak di atas meja, memutarnya sekali dengan gerakan yang sangat halus, lalu menatap Sterling dengan tatapan yang seolah bisa menembus dinding pertahanan pria Inggris itu. Risiko adalah bayangan dari peluang, Mr. Sterling. Suara Bima bergema tenang. Anda meminta jaminan aset karena Anda memandang proyek ini dari kacamata akuntan, bukan arsitek masa depan. Jika Anda hanya mencari keamanan, Anda seharusnya menyimpan uang Anda di Bank Swiss, bukan di Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Asia Tenggara. Bima kemudian mengalihkan pandangannya pada Khalid Al-Mansur, yang sejak tadi menyimak dengan tangan, mengelus janggutnya yang rapi. Ya Sayyidi Khalid, lanjut Bima dalam bahasa Arab yang sangat berwibawa. Al-mushiba laysat fil mush mukhatara, al-mukhatara, walakin fi adam ar-ruyah. Masalahnya bukan pada risiko, melainkan pada kurangnya visi. Kita tidak sedang membangun pelabuhan atau gedung. Kita sedang membangun jembatan peradaban yang akan bertahan selama 1 abad. Apakah Anda akan membiarkan keraguan seorang akuntan menghalangi warisan yang bisa Anda tinggalkan untuk generasi mendatang? Khalid mengangguk pelan, terlihat sangat terkesan. Anda benar, Mr. Bima. Namun, pihak Sterling menuntut kontrol manajerial sebesar 60%. Itu adalah syarat yang sulit saya terima sebagai mitra. Rania merasa jantungnya mencelos. Ini adalah titik buntu yang selama berbulan-bulan tidak bisa ia pecahkan. Sterling menginginkan kendali penuh demi keamanan, sementara Khalid menginginkan kemitraan yang setara demi kehormatan. Bima tersenyum tipis, sebuah senyum yang menyimpan misteri sekaligus kepastian. Ia menggeser sebuah dokumen kecil ke tengah meja. Bagaimana jika kita tidak bicara tentang siapa yang mengontrol, melainkan siapa yang bertanggung jawab pada sektor masing-masing? Saya mengusulkan struktur dual command. Sterling memegang kendali atas audit keuangan dan efisiensi operasional secara global, sementara pihak Sheikh Khalid memegang kendali atas relasi strategis dan pengembangan budaya lokal. Sterling mengerutkan kening. Itu tidak lazim.
Siapa yang menjadi penentu keputusan akhir? Arisandi Group, jawab Bima dengan nada yang tidak bisa dibantah. Sebagai pemilik visi asli, Miss Rania adalah penengahnya. Dengan begitu, kepentingan Anda berdua terlindungi oleh pihak ketiga yang netral, namun paling berdedikasi pada kesuksesan proyek ini. Rania menatap Bima dengan mata membelalak. Itu adalah solusi yang sangat elegan sekaligus berani. Bima baru saja menempatkan Rania kembali sebagai pemegang kunci kekuasaan, sambil memberikan apa yang diinginkan oleh kedua investor besar tersebut, keamanan bagi Sterling dan kehormatan bagi Khalid. Ruangan itu kembali sunyi. Sterling menatap tajam ke arah Bima, seolah sedang mencoba mengingat di mana ia pernah melihat gaya negosiasi yang begitu mematikan namun halus ini. Di sisi lain, Khalid mulai tersenyum luas. Strategi yang sangat cerdas, gumam Sterling akhirnya. Saya belum pernah mendengar proposal seimbang seperti ini selama 20 tahun saya di bisnis ini. Miss Rania, Anda memiliki penasihat yang sangat luar biasa. Rania hanya bisa mengangguk kaku, mencoba mempertahankan wajah profesionalnya. Terima kasih, Mr. Sterling. Kami hanya menginginkan yang terbaik untuk semua pihak. Namun, di balik meja, tangan Rania terkepal kuat di atas pangkuannya. Ia menyadari bahwa pria yang sedang bernegosiasi ini bukan sekadar tukang kebun yang pandai bahasa Arab. Cara Bima membedah psikologi lawan bicara, cara ia memanipulasi keheningan, dan cara ia menempatkan solusi tepat di saat pertahanan lawan melemah, itu adalah keahlian seorang maestro kelas dunia. Saat perundingan berlanjut ke detail teknis yang membosankan, Rania terus mencuri pandang ke arah Bima. Pria itu tampak sangat fokus, namun ada setitik kesedihan yang melintas di matanya setiap kali ia menyebutkan kata warisan atau kepercayaan. Seolah-olah kata-kata itu adalah luka lama yang ia paksa buka kembali demi menyelamatkan Rania. Di luar ruang rapat, hujan mulai turun membasahi kaca jendela, namun di dalam ruangan itu, api kesuksesan mulai berkobar. Bima Sang Singa telah menunjukkan taringnya, dan malam ini, peta bisnis Jakarta mungkin akan berubah selamanya berkat tangan-tangan yang biasanya bersentuhan dengan tanah. Hawa dingin dari pendingin ruangan di lantai eksekutif itu seolah tidak mampu meredam ketegangan yang kembali memuncak. Meski struktur dual command yang diusulkan Bima telah melunakkan suasana, Robert Sterling tiba-tiba melemparkan batu sandungan terakhir yang mematikan. Ia meletakkan sebuah map merah di atas meja dengan dentuman pelan yang terasa seperti vonis. Semua rencana ini indah, Mr. Bima. Namun, konsorsium kami baru saja menerima laporan intelijen bisnis pagi ini. Sterling menyipitkan mata, suaranya kembali dingin. Ada sengketa lahan di zona utama pembangunan pelabuhan, kawasan pesisir yang dikuasai oleh kartel lokal. Jika masalah hukum ini tidak selesai dalam 30 hari, asuransi kami tidak akan mencairkan dana. Proyek ini akan mati sebelum tiang pancang pertama ditanam. Bisakah Miss Rania menjamin pembersihan lahan tanpa pertumpahan darah atau skandal media? Rania tertegun. Itu adalah masalah internal yang sangat rahasia, yang bahkan ia sendiri masih berjuang untuk menyelesaikannya secara diam-diam. Bagaimana Sterling bisa tahu? Ia melirik ke arah pintu, teringat pada Hermawan, negosiatornya yang berkhianat. Pasti dia yang membocorkan kelemahan ini ke pihak lawan untuk menyabotase kesepakatan. Keheningan yang mencekik kembali menyelimuti ruangan. Khalid Al-Mansur tampak gelisah. Baginya, sengketa hukum dan konflik lokal adalah lampu merah bagi investasi. Rania membuka mulut, mencoba menyusun kalimat defensif, namun suaranya tertahan di kerongkongan. Ia merasa tembok yang ia bangun susah payah mulai runtuh. Di saat itulah, Bima bergerak. Ia tidak tampak terkejut. Ia justru menyandarkan punggungnya ke kursi, menyilangkan kaki, dan menatap Sterling dengan senyum yang sangat tipis, hampir menyerupai seringai kemenangan yang tenang. Anda bicara tentang sengketa lahan di pesisir utara, Mr. Sterling? Lahan yang dikelola oleh Koperasi Nelayan Binaan Firma Hukum Global Nexus? Tanya Bima dengan nada santai. Sterling tampak sedikit tersentak. Bagaimana Anda bisa tahu detail firma hukumnya? Bima tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia justru mencondongkan tubuh ke depan, memberikan tekanan psikologis yang nyata. Firma itu tidak mencari uang, mereka mencari martabat.
Mereka merasa diabaikan dalam AMDAL awal. Jika Anda menekan mereka dengan hukum, mereka akan melawan selama 10 tahun. Tapi, jika Anda menjadikan mereka sebagai mitra penyedia logistik laut untuk proyek ini, mereka akan menjadi pelindung terkuat Anda. Bima kemudian menatap Khalid. Ya Sayyidi, disinilah kearifan Anda dibutuhkan. Bukan dengan uang kompensasi yang menghina, tapi dengan membangun madrasah dan pusat kesehatan di atas lahan hibah di sisi timur proyek. Berikan mereka masa depan, maka mereka akan memberikan Anda tanah itu. Itu akan memakan biaya tambahan 10 juta dolar, seru Sterling keberatan. 10 juta untuk mengamankan investasi 200 juta dan menghindari tuntutan hukum selama 1 dekade? Bima mengangkat sebelah alisnya. Bagi saya, itu adalah diskon yang luar biasa, Mr. Sterling. Kecuali jika Anda lebih suka membayar pengacara mahal untuk kalah di pengadilan lokal sementara proyek Anda berkarat. Sterling terdiam. Ia menatap Bima seolah sedang melihat hantu dari masa lalunya. Gaya bahasa ini, cara Anda memutarbalikkan beban biaya menjadi investasi sosial, saya hanya pernah mengenal satu orang yang bisa melakukan ini. Seorang negosiator ulung di Jenewa 10 tahun lalu yang menghilang setelah krisis besar. Siapa Anda sebenarnya? Rania menahan napas. Rahasia Bima berada di ujung tanduk. Namun Bima tetap tenang. Saya hanyalah seseorang yang pernah belajar bahwa di bawah beton gedung pencakar langit, tetap ada tanah yang harus dihormati. Bukankah begitu, Miss Rania? Rania segera menangkap umpan itu. Benar. Strategi Pak Bima adalah inti dari filosofi Arisandi Group yang baru. Kami membangun bersama masyarakat, bukan di atas mereka. Khalid Al-Mansur tiba-tiba memukul meja, bukan karena marah, tapi karena antusiasme. Cukup, saya setuju. Ide madrasah dan kemitraan nelayan itu sangat menyentuh hati saya. Saya akan menanggung biaya tambahan 10 juta itu dari porsi saya sendiri, sebagai bentuk sedekah jariah untuk proyek ini. Mr. Sterling, apakah Anda masih punya alasan untuk menunda? Sterling menarik napas panjang, lalu perlahan menutup map merahnya. Ia menatap Bima dengan rasa hormat yang enggan. Tidak, jika Sheikh Khalid bersedia dan solusinya seinklusif ini, saya tidak punya alasan lagi untuk menolak. Mari kita tanda tangani nota kesepahaman ini. Saat pena menari di atas kertas kontrak, Rania merasa beban seberat gunung terangkat dari bahunya. Ia melirik Bima. Pria itu tidak tampak gembira. Ia justru menatap tangannya sendiri yang memegang pulpen, seolah-olah ia baru saja melakukan sesuatu yang sangat berat bagi jiwanya. Setelah para investor meninggalkan ruangan dengan senyum puas, ruang rapat itu menyisakan Rania dan Bima di bawah pendar lampu yang mulai meredup. Sheila dan staf lainnya sudah bersorak di luar, namun di dalam sini, sunyi kembali bertahta. Bima, panggil Rania lirih. Bima bangkit, melepaskan kancing jasnya seolah pakaian itu adalah belenggu yang menyesakkan. Kontrak sudah aman, Bu Rania. Perusahaan Ibu selamat. Bagaimana kamu bisa tahu tentang firma hukum itu? Tentang nelayan itu? Tanya Rania penuh selidik. Kamu bukan sekadar mantan negosiator, kan? Bima berhenti di depan pintu, membelakangi Rania. Terkadang, untuk mengetahui cara merawat bunga yang indah, kita harus tahu betapa busuknya pupuk yang ada di bawahnya. Saya hanya menggunakan sedikit pupuk lama saya malam ini. Besok, saya ingin kembali ke taman. Mawar-mawar itu pasti merindukan air. Bima melangkah keluar tanpa menunggu jawaban, meninggalkan Rania yang terpaku menyadari bahwa pria yang baru saja menyelamatkan kerajaannya adalah sebuah teka-teki yang jauh lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Kesuksesan besar ini terasa hambar karena ia sadar ia baru saja melihat sekilas luka yang coba disembunyikan Bima di balik jas mewahnya. Gemuruh tepuk tangan dan tawa lega dari ruang staf di luar terdengar samar, kontras dengan kesunyian yang membeku di dalam ruang rapat. Rania berdiri terpaku di ujung meja panjang, menatap kursi kosong yang baru saja ditinggalkan Bima. Di atas meja, kontrak bernilai ratusan miliar itu tergeletak diam, selembar kertas yang bagi dunia adalah kesuksesan luar biasa. Namun bagi Rania, itu adalah bukti nyata bahwa ia sama sekali tidak mengenal pria yang setiap hari merapikan tamannya. Rania menyambar blazernya dan berlari keluar. Ia mengabaikan Sheila yang mencoba menunjukkan jadwal besok pagi. Langkahnya terburu-buru menuju lift eksekutif,
lalu turun menuju area parkir bawah tanah yang sepi. Di sana, ia menemukan Bima sedang berdiri di dekat pilar beton, baru saja melepaskan dasinya dengan gerakan kasar. "Bima, tunggu!" seru Rania. Suaranya bergema di ruang parkir yang hampa. Bima berhenti, namun ia tidak berbalik. Bahunya yang tegap tampak turun, seolah seluruh energi yang ia gunakan untuk menjelma menjadi singa di ruang rapat tadi telah terkuras habis. "Kontraknya sudah ditandatangani, Bu Rania. Tugas saya selesai. Besok pagi, saya akan kembali bekerja di taman seperti biasa. Jangan bercanda." Rania berjalan mendekat hingga ia berada tepat di belakang pria itu. "Kamu baru saja melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh negosiator terbaik manapun di negeri ini. Robert Sterling mengenalimu. Dia menyebut tentang Jenewa, tentang krisis besar 10 tahun lalu. Siapa kamu sebenarnya?" Bima berbalik perlahan. Di bawah temaram lampu neon parkiran, wajahnya terlihat jauh lebih tua dan lelah. Nama itu tidak penting lagi. Bima si tukang kebun adalah satu-satunya diri saya yang tersisa. Orang yang dicari Sterling sudah lama mati, terkubur bersama ambisinya sendiri. Kenapa? Kenapa seseorang dengan otak secemerlang itu memilih untuk memotong rumput di rumah saya? Desak Rania, matanya mulai berkaca-kaca karena frustrasi. Apa yang membuatmu begitu takut pada dunia bisnis hingga kamu menyembunyikan diri seperti ini? Bima menatap Rania dengan tatapan yang sangat dalam, sebuah tatapan yang penuh dengan kepedihan masa lalu yang belum sembuh. "Ibu ingin tahu?" Suaranya rendah dan bergetar. 10 tahun lalu, saya adalah orang seperti ibu. Angkuh, haus kemenangan, dan merasa bahwa dunia bisa ditaklukkan dengan kontrak dan angka. Saya adalah negosiator utama untuk sebuah mega project di Eropa. Saya memenangkan kontrak itu, persis seperti malam ini. Saya bangga. Saya merasa berada di puncak dunia. Bima terdiam sejenak, menarik napas panjang yang terasa sesak. Tapi kemenangan itu dibangun di atas pengkhianatan. Mentor yang saya percayai menyabotase perusahaan lawan hingga bangkrut, memicu kerusuhan sosial yang tidak saya duga. Dalam kekacauan itu, tunangan saya, satu-satunya orang yang membuat saya tetap menjadi manusia, menjadi korban. Dia meninggal dalam sebuah insiden yang seharusnya bisa saya cegah jika saya tidak terlalu sibuk mengejar angka-angka sialan itu. Rania membekap mulutnya. Keangkuhan yang selama ini menyelimuti dirinya seolah runtuh seketika. Sejak hari itu, saya membenci suara saya sendiri saat bernegosiasi. Saya membenci bau ruang rapat yang dingin. Saya memilih tanah, karena tanah tidak pernah berbohong. Tanah memberikan kehidupan jika kita merawatnya. Tidak seperti dunia bisnis yang seringkali mengambil nyawa untuk memberi keuntungan. Lanjut Bima. Ia menatap tangannya yang tadi memegang pulpen mahal. Malam ini, saat saya berbicara di depan Sterling dan Khalid, saya merasakan mual yang sama seperti 10 tahun lalu. Saya membantu ibu, bukan karena saya mencintai dunia ini lagi, tapi karena saya melihat ada sesuatu yang masih bisa diselamatkan dari diri ibu, sebelum ibu berubah menjadi monster seperti saya dulu. Bima melangkah pergi menuju mobil jemputan yang sudah disiapkan Rania sebelumnya. Sebelum masuk, ia berhenti sebentar. Jangan biarkan kesuksesan malam ini membuat ibu lupa bahwa manusia lebih berharga daripada kontrak manapun, Bu Rania. Jika ibu lupa, maka mawar-mawar di rumah ibu akan segera layu, tak peduli seberapa rajin saya menyiramnya. Rania berdiri mematung di parkiran yang dingin, menatap mobil yang membawa Bima menjauh. Di tangannya, kontrak ratusan miliar itu terasa sangat berat. Bukan karena nilainya, tapi karena ia baru saja menyadari harga mahal yang harus dibayar Bima untuk menyelamatkannya. Membuka kembali luka yang paling berdarah dalam hidupnya. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, Rania merasa sangat kecil di hadapan seorang tukang kebun. Pagi itu, kediaman Rania diselimuti keheningan yang berbeda. Tidak ada suara ketukan sepatu hak tinggi yang terburu-buru. Tidak ada instruksi tajam yang diteriakkan dari balkon. Rania duduk di meja makannya, menatap taman belakang melalui dinding kaca. Di sana, Bima sudah kembali dengan kaos lusuh dan topi capingnya. Pria itu sedang berlutut di tanah.
Tangannya kembali berlumuran lumpur. Tampak begitu tenang seolah-olah singa yang menguasai ruang rapat semalam hanyalah sebuah mimpi di siang bolong. Rania menatap tangannya sendiri. Semalam, ia baru saja menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran total. Secara finansial, ia berada di puncak kejayaan. Namun, di dalam dadanya, ia merasakan kekosongan yang menyesakkan. Kata-kata Bima di parkiran bawah tanah terus bergema, menghantam dinding-dinding egonya yang mulai retak. Saya melihat ada sesuatu yang masih bisa diselamatkan dari diri ibu, sebelum ibu berubah menjadi monster seperti saya dulu. Rania bangkit, namun kali ini langkahnya pelan. Ia tidak menuju mobil mewahnya yang sudah menunggu. Ia melangkah keluar ke arah taman, tanpa alas kaki. Dinginnya embun di rumput menyentuh kulitnya, sebuah sensasi yang selama ini selalu ia hindari, karena dianggap tidak higienis. Bima menyadari kehadiran Rania, namun tidak berhenti mencangkul kecil di sekitar rumpun mawar. "Pagi, Bu. Ada mawar yang kurang rapi lagi?" tanya Bima. Suaranya kembali ke nada datar sebagai pelayan. Rania tidak langsung menjawab. Ia berdiri di samping Bima, memperhatikan bagaimana pria itu memperlakukan setiap batang tanaman dengan penuh kelembutan. "Kenapa kamu masih melakukan ini, Bima? Setelah semua yang terjadi semalam, kamu bisa meminta apa saja dariku. Apartemen mewah, gaji puluhan kali lipat, atau posisi yang layak untuk otakmu." Bima berhenti sejenak, menatap tanah. "Saya sudah punya apa yang saya butuhkan di sini, Bu. Ketenangan. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kontrak investasi manapun." Rania perlahan berlutut di atas rumput, mengabaikan gaun sutranya yang kini kotor terkena tanah. Bima sedikit terkejut, namun ia tetap diam. "Aku melihat daftar karyawan yang harus kupangkas jika kontrak semalam gagal," ucap Rania lirih. "Awalnya mereka bagiku hanya angka, penghematan biaya operasional. Tapi semalam, saat aku melihatmu bertarung demi mereka, aku sadar betapa piciknya aku. Aku terlalu sibuk membangun menara gading, sampai aku lupa bahwa menara itu berdiri di atas keringat orang-orang yang bahkan tidak pernah kuingat namanya." Rania menatap Bima dengan mata yang tidak lagi memancarkan keangkuhan, melainkan kejujuran yang rapuh. "Maafkan aku, Bima. Selama ini aku memperlakukanmu, dan mungkin semua orang, seperti alat. Aku sombong karena merasa uang bisa membeli segalanya, termasuk martabat manusia. Tapi semalam, kamu membuktikan bahwa martabatmu jauh lebih mahal dari seluruh isi kantorku." Bima menatap Rania cukup lama. Ia melihat perubahan itu bukan hanya pada kata-kata, tapi pada binar mata wanita itu yang kini lebih hidup. "Tanah ini tidak butuh permintaan maaf, Bu Rania. Ia hanya butuh dirawat," ucap Bima pelan, sebuah senyum tipis yang tulus akhirnya muncul di wajahnya. "Begitu juga dengan manusia. Jika ibu mulai memandang mereka sebagai bagian dari kehidupan, bukan hanya bagian dari aset, maka ibu sudah benar-benar selamat." Rania mengangguk, merasakan setitik air mata jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia tidak merasa perlu menghapusnya dengan cepat. Di antara aroma tanah basah dan mawar yang baru mekar, Rania Arisandi menyadari bahwa kehancuran kesombongannya adalah kemenangan terbesar yang pernah ia raih dalam hidupnya. Ia baru saja belajar menjadi manusia kembali, berkat seorang tukang kebun yang ia anggap tak berharga. 1 minggu telah berlalu sejak penandatanganan kontrak besar di Arisandi Group. Namun suasana di lantai eksekutif tidak lagi sama. Rania tidak lagi memerintah dengan teriakan atau memo yang dingin. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya, menatap sebuah draft struktur organisasi baru yang ia susun sendiri. Di sana, di puncak sebuah divisi baru bernama International Strategic Communication, ia mengosongkan satu nama. Pagi itu, Rania memutuskan untuk tidak memanggil Bima ke ruang kerjanya. Sebaliknya, ia kembali mendatangi pria itu di taman. Bima sedang memangkas dahan pohon Kamboja yang sudah terlalu rimbun. Gerakannya tetap tenang, seolah-olah hiruk-pikuk dunia luar tidak pernah menyentuhnya. "Bima, saya ingin bicara. Bukan sebagai majikan, tapi sebagai mitra," buka Rania, berdiri di bawah bayangan pohon yang sedang dirawat Bima. Bima meletakkan gunting raksasanya. Ia menyeka keringat dan menatap Rania.
Ada rasa hormat yang baru di antara mereka, sebuah pemahaman bisu yang lahir dari pertempuran di ruang rapat malam itu. Ibu tampak sangat serius. Apakah ada masalah dengan kontrak Khalid dan Sterling? Tidak, justru sebaliknya. Mereka sangat puas. Bahkan Sterling terus menanyakan keberadaan penasihat misterius saya. Rania tersenyum tipis, lalu menyodorkan sebuah map biru yang ia bawa. Ini adalah tawaran resmi. Saya ingin kamu memimpin divisi komunikasi internasional yang baru. Saya ingin kamu menjadi jembatan bagi perusahaan ini untuk menghadapi dunia luar, dengan cara yang kamu tunjukkan semalam, dengan integritas, bukan manipulasi. Bima menatap map itu, namun ia tidak segera mengambilnya. Ia menarik napas dalam, aroma tanah basah, dan dahan yang baru dipotong memenuhi paru-parunya. Bu Rania, Ibu tahu alasan saya berhenti 10 tahun lalu. Dunia itu. Ia punya cara untuk menyedot jiwa manusia sampai kering. Saya takut jika saya kembali, saya akan kehilangan ketenangan yang sudah susah payah saya bangun di taman ini. Saya tahu kamu takut pada masa lalu, Bima. Saya pun takut pada masa depan jika saya harus memimpin perusahaan ini sendirian dengan cara saya yang lama. Jawab Rania jujur. Suaranya tidak lagi memiliki getaran angkuh. Yang ada hanyalah permohonan tulus. Saya tidak meminta kamu kembali menjadi negosiator yang haus kemenangan. Saya meminta kamu menjadi kompas moral bagi Arisandi Group. Bantu saya memastikan bahwa setiap kesepakatan yang kita buat tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga memberikan manfaat, seperti ide madrasah dan kemitraan nelayan itu. Bima terdiam. Ia menatap tangannya yang penuh noda getah Kamboja, lalu menatap map biru di tangan Rania. Ia melihat sebuah kesempatan, bukan untuk meraih kekuasaan, melainkan untuk menebus kesalahan masa lalunya melalui cara yang lebih baik. Saya punya satu syarat, ucap Bima akhirnya. Katakan, sahut Rania cepat. Saya ingin posisi ini didasarkan pada hasil kerja saya, bukan karena saya menyelamatkan ibu malam itu. Dan satu lagi, Bima menunjuk ke arah barisan mawar yang sedang mekar. Setiap pagi sebelum masuk ke kantor, saya tetap ingin memiliki 1 jam untuk merawat taman ini. Saya butuh tanah ini untuk mengingatkan saya siapa saya sebenarnya, agar saya tidak pernah lupa dari mana saya berasal. Rania merasakan kelegaan yang luar biasa mengalir di dadanya. Ia tersenyum, kali ini sebuah senyum lebar yang jarang terlihat oleh siapapun di kantornya. Sepakat. 1 jam di taman, dan sisa waktunya untuk mengubah dunia bersama saya. Bima perlahan mengambil map biru itu. Saat jemarinya menyentuh dokumen formal tersebut, ia merasa seolah-olah ia sedang membuka pintu yang telah ia kunci selama 1 dekade. Ia tidak lagi melarikan diri dari bayang-bayang. Kali ini, ia melangkah menuju cahaya, dengan keberanian untuk menghadapi dunia yang pernah menghancurkannya. Namun kini ia hadapi dengan hati yang jauh lebih tangguh. 1 bulan kemudian, sebuah pemandangan yang tak lazim menjadi perbincangan hangat di antara karyawan Arisandi Group. Setiap pagi, tepat pukul 7, seorang pria dengan kemeja putih bersih yang lengannya digulung hingga siku, terlihat berlutut di taman depan lobi gedung pencakar langit itu. Ia bukan sekadar memeriksa tanaman. Ia sedang menyentuh tanah, merapikan kelopak mawar yang layu, dan memastikan sistem irigasi bekerja sempurna. Pria itu adalah Bima, Direktur Komunikasi Strategis Internasional yang baru. Bagi Bima, 1 jam di antara aroma tanah dan embun adalah ritual suci. Itu adalah jangkarnya agar ia tidak hanyut dalam arus kekuasaan yang dulu pernah menenggelamkannya. Setelah selesai, ia akan bangkit, mengenakan jasnya, dan melangkah masuk ke dalam gedung dengan ketenangan seorang pria yang telah berdamai dengan masa lalunya. Di lantai teratas, Rania sedang berdiri di balkon kantornya, memandang ke bawah. Ia tidak lagi menatap grafik saham dengan kecemasan yang membabi buta. Di tangannya kini ada secangkir teh hangat, bukan lagi espresso pahit yang dipaksakan. Saat ia melihat sosok Bima masuk ke gedung, Rania tersenyum tipis. Perubahan di kantornya terasa begitu nyata. Suasana kerja yang dulunya penuh tekanan dan ketakutan, kini perlahan berubah menjadi kolaborasi yang lebih manusiawi. Pintu kantor Rania terbuka setelah ketukan pelan. Bima melangkah masuk membawa sebuah berkas, namun aura yang dibawanya sangat berbeda dengan malam perundingan itu. Tidak ada lagi singa yang mengintimidasi, yang ada hanyalah seorang pria bijaksana dengan sorot mata yang teduh
Laporan pertama dari proyek pesisir utara, ucap Bima sambil meletakkan berkas di meja Rania. Pembangunan madrasah sudah mencapai 50%. Para nelayan setempat kini menjadi garda terdepan pelindung material proyek kita. Tidak ada sabotase, tidak ada konflik. Mereka merasa memiliki proyek ini sebesar kita memilikinya. Rania membaca laporan itu dengan seksama. Sterling awalnya mengira ini adalah pengeluaran yang sia-sia, tapi kemarin dia meneleponku. Dia bilang efisiensi keamanan kita adalah yang terbaik dari semua portofolionya. Dia sangat terkesan, Bima. Terkadang, memberi adalah cara terbaik untuk mengamankan, jawab Bima filosofis. Rania menutup berkas itu dan menatap Bima. Terima kasih, Bima. Bukan hanya untuk kontrak ini, tapi karena telah mengajariku bahwa kesuksesan tidak harus terasa dingin dan kesepian. Kamu benar, mawar tidak bisa tumbuh di atas lantai marmer yang keras. Mereka butuh tanah yang lembut. Bima mengangguk. Dan ibu telah menjadi tanah yang baik bagi mereka sekarang. Malam itu diadakan perayaan kecil untuk menandai dimulainya fase konstruksi utama. Namun, Rania dan Bima memilih untuk menepi dari keramaian pesta di aula utama. Mereka berdiri di balkon, menatap kerlap-kerlip lampu Jakarta yang membentang seperti hamparan permata. Rania merasa beban berat yang selama bertahun-tahun menghimpit pundaknya telah lenyap. Ia belajar tentang kerendahan hati, bahwa jabatan hanyalah pakaian yang bisa ditanggalkan, namun karakter adalah apa yang tertinggal saat semua itu hilang. Sementara itu, Bima menemukan kembali suaranya. Ia tidak lagi takut pada kemampuannya sendiri. Ia kini menggunakannya untuk membangun, bukan meruntuhkan. Apa yang akan kita tanam selanjutnya? Tanya Rania sambil menoleh ke arah Bima. Bima menatap langit malam dengan senyum yang akhirnya mencapai matanya. Apapun yang kita tanam, Bu Rania, pastikan akarnya cukup dalam, agar ia bisa bertahan saat badai datang. Dan pastikan kita tidak pernah lupa untuk menyiramnya dengan rasa kemanusiaan. Cerita berakhir bukan dengan tepuk tangan kemenangan di ruang rapat, melainkan dengan dua orang yang berdiri setara, saling menghargai, di bawah langit malam yang luas. Rania telah menemukan jiwanya kembali, dan Bima telah menemukan keberanian untuk kembali menghadapi dunia. Di taman kehidupan yang baru ini, segalanya baru saja mulai mekar dengan indahnya.